Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Reva. Di sesi ini saya akan sharing tentang bagaimana networking mempengaruhi hidup saya sampai akhirnya saya berada di posisi saya saat ini. Dan pastinya in this session, it's not just about me, tapi juga bagaimana kalian bisa mulai networking-nya. Seperti itu. Jadi mau bisa ke next lagi slide-nya. Jadi makasih banget untuk Women Works for the opportunity dan juga My EduSolve karena hari ini aku bisa berkumpul dengan teman-teman lainnya. Jadi mungkin aku perkenalan sedikit kali ya, bisa next slide. Dan aku lihat kayaknya udah ada pertanyaan. Nanti along the way I will answer the questions. Oke. Jadi saya Reva, sebenarnya saya sekarang bekerja di Citibank Belanda. It's an American bank, tapi aku base-nya di Amsterdam. Cuman kebetulan hari ini aku lagi di Indonesia. Ya, jadi seriously, what is networking anyway, right? Kenapa sih penting banget dan why are we talking about this today? Mungkin banyak yang mengira networking itu klise. Networking terdengar seperti jargon business professionals, tapi realitanya kita melakukan networking itu setiap hari dan exactly via social media, bertemu teman, bercakap dengan keluarga dan lain-lain. Even kayak we are currently right now via Zoom, ini juga termasuk networking. Terus apa sih pentingnya? Next slide. Jadi kalau untuk aku, it takes a village to get where I am today. Baik dari peran keluarga, orang tua, teman, kolega, bos, atau bahkan teman dan mutual friends. And honestly, my family didn't have that much of privilege in terms of accessibility or information. I really think big time that my effort in networking has led me to where I am today. Seperti kalian bisa lihat, kalau di sini networking pathways, jalan menuju networking, that's how I would say it. Aku ngerasa akhirnya aku di sini di pekerjaan ini karena pekerjaan sebelumnya dan bahkan juga kuliah dan teman-teman dan bahkan sekedar kepanitiaan itu penting banget sih menurut aku. Next. Dan sebelum masuk lebih dalam, ada dua jenis networking, strategic networking and accidental networking. Tadi ada yang nanya ya di chat, bedanya relasi dengan networking. Networking kalau menurut aku it's an action. Jadi itu adalah kata kerja ya. Kalau relasi ya lebih ke arah kata sifat. Apakah aku ada relasinya dengan kalian misalkan. Aku berada di sini karena relasi dari Women Works. Tapi kalau networking, you have to do it. You have to do the job. It's not just karena kita ada di same room, belum tentu kamu melakukan networking if you don't make the effort. Menurut aku seperti itu ya. Dan kalau di sini strategic networking dan accidental networking, sepertinya aslinya the meaning speaks for itself. Networking yang sudah dipersiapkan itu strategic networking. Biasanya atau secara yang tidak disengaja, accidental. Biasanya juga karena hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi atau uncertainty. Next. So first is strategic networking. Jadi kalau menurut aku strategic networking itu ya bisa dari beberapa hal seperti ikut conference atau ikut acara di hari ini, dan you have to talk to active in communities. Kalau misalkan sekedar ikut kepanitiaan, sekedar ikut join committees, organizations aja, tapi you're not actually being active in it, I don't think networking works. Kayak karena then you just get the title, but you don't actually get the network.
tidak bisa membangun relasi yang ada di komunitas itu, seperti itu. Dan these days it's even much more easier karena sekarang kita udah banyak online event seperti hari ini, atau bahkan kalian juga bisa networking via platform seperti LinkedIn or even Instagram, Spotify, YouTube, so-called, tapi lebih ke LinkedIn sih kalau kita mau membahas tentang professional networking. Next. Dan buat aku tujuan dari networking or tujuan di hidup aku itu, I think it's always changing, and that's okay. Because I think our positive attitude that should never change. It doesn't matter kalau tujuan kita berubah, kalau ada circumstances tertentu dan kita harus merubah plan. It's okay. Next. Kalau kita bicara tentang strategic networking, kita bisa lihat dari bawah sih sepertinya. Jadi aku berawal dari kuliah ekonomi di UI, dan di situ I took 1 semester break. Sepertinya itu nggak terlalu common sih ya kalau untuk taking a break di Indonesia. Tapi at that point I think I really need it. Dan it turned out to be great karena aku menjadi business analyst di sebuah digital agency. Dan finally itu aku menemukan jobnya itu di Twitter. And then next, I do my second bachelor degree di Universitas Groningen di Belanda. Dan di situ juga aku memulai networking sebagai student assistant atau bisa disebut ASDOS ya kalau di Indonesia. Nah setelah itu ketika aku lulus, karena tadi aku udah sempat semester break di UI, sempat juga kepanitiaan, dan I actually getting to know the people. Karena alumni network, I get a job at asumsi.co. And then the next, aku juga sempat kerja di Grab, itu juga through LinkedIn, but apparently ada beberapa teman dari kampus sebelumnya yang memang aku kenal baik. Jadi juga itu sangat membantu sih menurut aku, menjadi salah satu faktor kesuksesan gimana akhirnya aku mendapatkan pekerjaan itu. And then and then goes on and on and on. Tapi one of the funny story would be one of the job yang kemarin aku dapat ketika pandemi itu adalah COVID Entry Project by TrueTrip. Ini sebenarnya perusahaannya di Singapura. Dan aku waktu itu lagi study di Belanda, di Utrecht. Tapi karena seseorang yang pernah aku interview waktu aku ngerjain skripsi S1, which is kayak 3 tahun sebelumnya, atau mungkin 4 tahun, itu ingat sama aku. And she saw my LinkedIn, and then she just offer a job. Like, hey, kamu mau nggak bantuin? Kayak, I think it will give you some cash to jadi so I can live a bit longer di Belanda gitu kan. And then I just take it, and I think dan siapa yang tahu kan kayak I would get that kind of job. And later on karena that kind of project, I was hired by the bank that I'm currently working now. Next. Dan setelahnya accidental networking. Kedengarannya effortless ya, tapi we still make an effort sih. Coba bayangin aja kalau we're not in a good mood today, for example, but happen to be in the same room with one of your role model. Kayak there's this guy yang kamu tahu, oh I really want to be that type of person. I want to work in his company or something like that. Maybe like you're sweating so much because you're just finished your morning run, for example, or you're just not in the mood. So what would you do? Gitu kan. So you actually need to make an effort sih sebenarnya in accidental networking. Dan fun fact-nya juga, 70 to 80% of professional jobs are secure to this kind of thing. Ya memang in general menurut aku emang cari
kerja dan getting a job what you like is a matter of luck sih. Kayak luck is also playing a big role. Nah, misalkan now we're talking about accidental networking ya. Balik lagi, menurut aku sih ini karena it started from a decision to take a break, one semester break ketika aku di UI. Dan setelah itu aku internship and decide to stay in the internship for 6 months. Dan di situ juga aku ya, dan apparently bos aku yang ketika itu aku kerja giving me his network to me. Jadi di saat itu juga aku bisa membangun network aku melalui orang lain juga gitu. And it goes on and on and on. Ketika aku thesis juga it's ketika aku skripsi aku harus interview orang, dan ketika aku interview orang I know ketika aku interview itu kebutuhan aku kan, kebutuhan skripsi. Tapi you're actually talking to a person. So I think it's important to get to know people. Dan ketika itu aku berusaha get to know narasumber untuk skripsi aku, dan mereka ingat sama aku, jadi aku sempat dikasih job juga sama mereka gitu. Next. LinkedIn. Jadi tadi ada yang nanya juga ya, gimana sih cara memaksimalkan networking via LinkedIn, and what kind of networking apa yang bisa, dan percakapan dari LinkedIn. To be honest, LinkedIn we can talk about it for hours really. Kayak there's a technical, kita bisa diskusi teknikal tentang LinkedIn, dan juga bisa diskusi ya apa yang bisa kita lakukan dari sisi kita ya. Next. Ini salah satu contohnya. Ini true story. Ini dari kisah aku aja. Jadi pandemi itu kan susah banget ya cari kerja. Even though aku udah dapat degree aku yang ketiga, itu susah itu sih. Dan apalagi ketika itu aku masih di Belanda, dan pastinya jauh lebih susah untuk orang-orang yang nggak bisa bahasa Belanda. So I post this sort of post, and then ada 2 orang yang nge-comment, Martin and Jacob, dan both aku kenal mereka secara person, dan mereka nge-refer orang lain gitu di komen aku. Dan how LinkedIn works is actually, misalkan aku bikin post nih seperti ini, kan ada reaction tuh, ada yang like, ada yang comments juga. When someone comments, kalau ada yang comments seperti 2 orang ini comments, profile aku atau post yang aku bikin ini akan masuk juga ke profilnya mereka, ke profile feednya mereka. Jadi in a way kita bisa menyebutnya snowball effect gitu. Jadi and you would want to have that, right? Apalagi kalau orang yang nge-comment atau yang react di post ini adalah relevan dengan pekerjaan yang kamu cari, atau opportunity, kesempatan yang lagi kamu cari begitu. Next. Another thing juga aku personally mungkin ini a matter of taste ya, tergantung selera orang-orang. Tapi menurut aku kalau overpost di LinkedIn dan showing off terus-terusan juga agak ganggu ya. Cuman menurut aku, if you think you have an achievement yang relevan dengan karir yang kamu mau, pekerjaan yang kamu mau, I think you should post it. Waktu itu aku sempat ikut conference dan bersama beberapa student juga, dan ada professors juga. So I just posted about the conference and tag my group friends, terus tag juga
profesor yang bantuin aku. Jadi so this is like my effort to be out there, and I think it's important. Dan selain itu, alumni atau komunitas atau alma mater kamu tuh menurut aku penting banget juga. Bukan penting dari namanya, tapi misalkan alma mater aku itu UI. Jadi aku search University of Indonesia di search bar-nya LinkedIn, dan aku akan ke page-nya UI kan. Nah, di situ aku bisa lihat alumninya kebanyakan tinggal di mana sih, terus di kota mana, terus kita juga bisa lihat beberapa alumni specific profilnya, dan I think you can always reach out to them if you means well, kalau emang kitanya sopan dan kitanya juga bermaksud baik dan enggak cuman ada maunya. I think it's fine to connect people dan via LinkedIn, karena I think they would appreciate it juga. Dan foto juga sih, kadang-kadang aku ngeliat orang-orang itu di LinkedIn nggak pakai foto, nggak ada title. How would you be able to connect with someone if they don't know who you are? So I think let's just start with your own profile, put a nice pictures, put a proper bio, put a proper profile, seperti itu. Next. Tadi aku kayak ngelihat ada Risan ya. Apa ada yang mau ditanyain dulu? Teman-teman yang lain yang pada raise hand bisa on mic aja. Kalau belum, mungkin nanti di saat sesi Q&A ya. Mungkin dari Kak Reva bisa dilanjutin. Okay. Okay, so this is apa ya? This is my mentality. Jadi when I'm doing a kind of volunteer, kepanitiaan, ikut komunitas, bekerja, or just a 1 month project, I think my mentality is okay. I can help you. And then just genuinely doing it, bukan karena ada maunya aja sih, menurut aku kayak gitu. Dan I always have to think like, okay, what's the benefit for me? And I think kenapa aku bisa, kenapa membuat aku networking in LinkedIn or itu efektif, because I think I've helped them and they've helped me after that. So meaningful connection is really, really important, and be yourself. Kayak kita nggak bisa sih bohongin diri sendiri gitu. Next. So these are 3 important points, I think. So you have to know what you want, put yourself out there, literally, and then your network is bigger than you think. Next. Dan ini tips dari aku, bisa untuk LinkedIn, bisa juga untuk ketemu langsung offline, kalau lagi conference, kalau lagi I don't know, alumni gathering, networking events, any kinds. Menurut aku, try to enjoy the conversations, create an enjoyable conversations. Kamu males nggak sih kalau misalkan kayak ada orang approach kamu terus kayak you already know si orang ini cuma mau sesuatu dan kamu, you wouldn't like it, right? So try to put yourself in the position dari orang itu, orang tersebut, then try to make the conversations enjoyable. And then be genuinely curious. Kadang memang mungkin intimidating ya kalau kita ngobrol sama senior, misalkan sama orang yang jauh lebih tua, jauh lebih berpengalaman. You don't have to know everything, but you can be curious kan. Kamu bisa kayak ya lebih banyak bertanya, tapi nggak cuma nanya doang, tapi juga ada timbal baliknya. Jadi ketika dia jawab juga you actually listen. So it's called active listening practice. And be open to anything, really. Humanize yourself, and having the small town networking mentality. Small town networking mentality itu
ibaratnya kalau di big cities, misalkan, I don't know, di Jakarta gitu, kamu tinggal di Jakarta belum tentu tahu tetangga kan. If a small town mentality is get to know the people who are the closest to you and say thank you with an over of value. Karena an over is not always happen once or twice. Dan menurut aku ketika networking or kamu minta referral, for example, reference letter dari profesor atau dari mantan supervisor or something like that, always send back the email kayak, hey, aku akhirnya dapat job nih, I finally got this job, your referral letter is really helpful, say thank you, and ya mungkin juga bisa catch up with them, have a coffee, or like now we can always do it virtually, right? Hey, let's have a virtual coffee for 10 minutes, for example, di Zoom jam segini. It's always feasible. Then at the end of the day, people just want to be around with people who are nice. Next. Okay, that was it dari aku. Mungkin ada Q&A? Iya, terima kasih Kak Reva atas materi yang telah disampaikan. Cara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat box atau bisa gunakan fitur raise hand dan menunggu hingga moderator mempersilahkan. Nah, sebelum itu aku mau ingetin lagi buat teman-teman ada My EduSolve akan mengadakan virtual job fair pada tanggal 19 sampai 20 November 2021. Nah, untuk bisa menjadi peserta di job fair, kamu perlu memiliki sertifikasi Microsoft. Namun jangan khawatir, saat ini kami sedang membagikan voucher ujian sertifikasi Microsoft Certified Fundamentals melalui giveaway. Caranya gampang banget, kamu cukup cek Instagram @myedusolve dan cek highlight giveaway. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, sambil menunggu pertanyaan, aku juga ada beberapa pertanyaan nih terkait materi. Nah, kalau menurut Kak Reva, ada nggak tips-tips gitu memperluas koneksi, tapi personality orangnya itu mungkin pemalu gitu, Kak? Menurut aku pemalu itu relatif, tapi menurut aku pasti setiap individu orang itu kita punya hal yang kita interest kan, mau kalian pemalu, extrovert, whatever. Karena misalkan aku interestnya di finance, interest di ekonomi misalkan. Jadi aku pengen expand network dengan orang-orang di bidangnya seperti itu. Nah, yuk Kak, berarti kan aku udah punya satu hal yang bisa aku filter. So just look this industry. Jadi cari orang yang di industri ini. Dan mungkin ya mulai dari teman-teman sendiri, kayak teman main atau mungkin keluarga, kayak ya seperti itu. Dan it takes time menurut aku, and I'm still learning too. Aku masih belajar juga gimana caranya berkomunikasi dengan baik, berkenalan dengan orang, dan membuat meaningful connections. Tapi memang harus latihan sih. Dan kalau misalkan selalu ditunggu sampai kalian selalu menunggu sampai kalian siap atau sampai kalian udah nggak malu lagi, we don't know when. So you just have to be out there. Oke Kak, thank you jawabannya. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang mungkin yang personality-nya introvert atau pemalu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang udah ada di chat box tadi dari Kusnul Rahma. Kak, gimana sih caranya memaksimalkan networking via LinkedIn? Terus networking seperti apa sih yang bisa kita dapetin dari LinkedIn? Makasih. Seperti yang udah aku bahas tadi sih, kalau memaksimalkan di LinkedIn itu ya bisa dilihat, bisa dimulai dari kita bikin profile LinkedIn, put your photos,
Terus bikin LinkedIn tuh seperti bikin CV sih menurut aku. Dan connect to people that you want to connect. Ya mungkin diawali dengan connect teman-teman sendiri dulu, terus mungkin senior, junior, atau alumni seperti itu. Itu akan lebih kemungkinan besar untuk di-accept connections, that's one thing. Dan selanjutnya ya mungkin kamu bisa mulai dengan connect ke orang-orang yang kamu tertarik untuk tahu lebih lanjut tentang karirnya mereka, perjalanan profesional mereka, seperti itu. Oke, thank you ya Kak jawabannya. Semoga menjawab ya. Buat teman-teman bisa langsung on mic aja kalau yang mau bertanya. Pakai fitur raise hand juga. Biar jelasinnya itu lebih spesifik gitu. Atau ya kalau masih yang malu-malu, di chat box aja pertanyaannya. Ditunggu. Next-nya pertanyaan dari Anissa Gita. Gimana ya kakak cara memulai percakapan di LinkedIn dengan case, aku mau reach seorang senior product manager, aku baru memulai pengerjakan sebuah product developing gitu. Aku pengen nanya-nanya tentang gimana mulai dari meminta beliau secara sopan. Nah, menurut kakak gimana ya caranya? Ini sebenarnya menarik sih tentang seniority. It's a whole different level menurut aku, beda culture tentang seniority. Tapi aku agak bingung. Jadi Anissa apa yang lagi dicari ya dari si senior product manager ini? Kalau misalkan Anissa mau meminta, kalau mau connect dengan orang ini untuk minta bantuan pekerjaan atau yang Anissa lagi kerjain, mungkin itu agak sulit ya, karena ya maksudnya stranger tiba-tiba reach out, bantuin dong gitu kan. I think it's a bit mungkin terlalu jauh, tapi mungkin bisa dimulai dari send connection dulu, terus send message, dan harus tahu orangnya sih. Mungkin kamu tahu dia sebelumnya karyanya dia apa, so you can express your interest. Misalkan kamu tahu si product manager ini sebelumnya sempat nge-lead sebuah project yang kamu tahu sangat sukses, atau indikator suksesnya sesuai sama kamu. Kamu bisa bilang juga kayak, hey, I saw this project of yours, terus menarik banget, dan I'd like to know more about it, something like that. Tapi juga harus lebih spesifik apa yang kamu pengen sebenarnya ketika mau reach out sama orang. Karena kalau kamu cuma bilang, hey, I don't know, good to connect, cuman mau kenalan or whatever, kayak ya they are strangers anyway, kayak they don't have all the time in the world untuk for a chat gitu. Dari Anissa, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Semoga bisa ya. Oke, next-nya pertanyaan dari aku juga sih sempat kepikiran gimana sih cara buat kita lebih percaya diri gitu ketika mulai mau berkenalan sama orang yang baru. Mungkin ada tips-tipsnya dari Kak Reva. I don't know, apa ya? Kayaknya aku juga nggak selalu pede orangnya kalau kenalan dengan orang baru. Memang harus you just out there, you just have to do it. Kenalan dengan orang baru itu, we just have to be nice nggak sih? Kayak just try to be nice, just be the best kind of yourself, karena kamu itu akan encounter sesuatu yang baru, dan try to be positive aja, karena ini kan bukan kayak kamu mau komplain atau apa gitu kan. Jadi kayak it's actually a nice thing to meet new people, and try to be your best of yourself. Dan apalagi kalau misalkan kamu udah tahu orangnya,
you can always express your interest, express why you want to, kenapa kamu pengen berkenalan seperti itu. Oke, thank you Kak jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain lagi pengen mau on mic, silakan. Halo Satria. Rising dari tadi Kak. Sip, dipersilakan. Oke Kak Reva, jadi aku kayak sharing aja ya Kak. Aku juga kuliah semester 7, aku udah nge-building LinkedIn profile sejak semester 2. Nah, jadi sejak semester 2 itu aku buat, awalnya tuh aku belum tahu awalnya namanya networking. Aku awalnya diajarin sama seorang influencer LinkedIn ya, namanya Pak Bila. Dia tuh mengajarkan yang namanya branding gitu. Awalnya aku paham tuh bukan network tapi branding dulu Kak. Nah, mulai bisa branding, aku perbarui profilku. Nah, aku mau bisa tuh ngebuat networking gitu. Nah, habis buat networking, aku bisa tuh, aku punya goals tuh kayak pengen magang gitu di perusahaan oil and gas kan. Nah, aku mulai terkoneksi dengan orang-orang engineer, karena aku basic engineer ya. Nah, aku mulai terkoneksi dengan orang engineer di oil and gas apapun ya, dari Petronas, dari Pertamina, Chevron, and etc. ya. And sometimes di bulan ini alhamdulillah aku udah gak dapet offering kayak intern di oil and gas di Indonesia gitu, dan karena LinkedIn gitu. Dan terus Pak Bilal tuh tertarik dengan saya dan nyuruh saya, bukan nyuruh sih, kayak kasih masukan, yuk Bintang kita buat webinar namanya networking for career gitu. Dalam hati saya tuh networking tuh kayak pengalaman sendiri, dan aku tuh bingung buat membuat sebuah materi webinar tentang networking tuh bagaimana. Saat ngelihat Kak Reva tuh kok kayaknya udah mulai kebaca sih dalam pikiranku mau bikin kayak gimana gitu, sesuai dengan pengalaman Bintang sendiri gitu, bagaimana cara nge-building networking via LinkedIn, bagaimana, dan sangat terbantu sih. Makasih banyak Kak Reva ya sebelumnya. Ini tanggapannya lebih kayak ini ya, Inspiring. ya apa namanya, materi untuk sharing instead of tapi kalau networknya sendiri. Tapi speaking about your experience, kan kamu udah dapat offering, meaning kamu udah melakukan networking, berarti kamu sudah tahu dong harusnya seperti apa gitu. Udah. Cuma paling gini Kak, kayak apa sih pengalaman Bintang ya kan, banyak kok temen yang kayak sharing tentang gimana cara ngeposting gitu. Mereka tuh kadang masih bingung. Aku mau posting kerjaan juga bingung mau posting apa. Aku mau posting apa, malah kayak mereka tuh masih belum ada gambaran gitu. Dan kadang banyakan dari mereka alasannya ya malu, ya aku kayak nggak pede, itu doang sih kayaknya case-nya sih. Paling banyak sih itu takut untuk memulai gitu sih Kak. Nah itu bagaimana kayak caranya biar aku tuh bisa ngasih ke mereka tuh, biar edukasi mereka gitu, bahwa nggak salah buat memulai gitu. Memang nggak salah untuk memulai sih, tapi at the end of the day balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kalau misalkan kita udah bilang iya nggak salah kok untuk memulai, tapi orangnya juga nggak mulai-mulai, kan kita nggak bisa maksa ujung-ujungnya. Tapi ya, I mean, sebagai speaker, I can only say from my experience. Kalau misalkan mau diikutin ya udah, kalau nggak diikutin nggak apa-apa, kalau mau nanya balik juga nggak apa-apa gitu kan. I think it's important to just be open and see where it goes. Sama juga dengan activity networking itu sendiri. Tadi aku cerita kayak ada strategic networking, kita bisa, we can always make plans, planning setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun tuh bisa. Tapi kan ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol ya, kayak sesuatu yang di luar dugaan. Nah, di situ adalah peran dari we have to be a bit creative. Gitu. Ya, siap. Oke, makasih banyak Kak Reva. Ya, good luck ya untuk your presentation. Oke, makasih Kak Reva. Oke, ada yang raise hand lagi dari Kak Lili, dipersilakan.
Eh, Kak, selamat sore Kak Reva. Perkenalkan nama saya Lili Agustianto, saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kak, saya mau bertanya mengenai membangun koneksi network melalui LinkedIn. Karena permasalahannya ini Kak, saya ini tidak mempunyai sosial media, mempunyai sosial media Instagram, Facebook, atau apalah Kak. Saya hanya memakai WhatsApp gitu Kak. Apakah itu menjadi hambatan untuk saya membangun koneksi melalui LinkedIn Kak? Dan yang saya bingungi Kak, kalau membangun koneksi LinkedIn kan mesti mengikuti beberapa orang yang aktif gitu Kak. Biar dapat feedback dari setiap kita mengupload aktivitas kegiatan kita di LinkedIn. Yang saya bingungi Kak, saya kan Kak jurusan akuntansi. Saya itu nguploadnya tentang apa ya Kak, tentang berita-berita CNBC keuangan gitu ya Kak? Lebih kaku, lebih formal gitu. Saya masih bingung Kak, LinkedIn ini kayak mana mekanismenya. Terus saya belum merasa percaya karena memang belum ada yang bercerita, yang saya lihat memang dapat kerjaan di LinkedIn. Jadi saya, oh mungkin dia di LinkedIn mungkin satu basicnya memang universitasnya bagus, terus dia good looking, sering keluar negeri, mungkin dia memang pertemanannya aja memang yang bagus koneksinya makanya dia dapat kerja, bukan karena LinkedIn gitu, Kak. Jadi perspektif saya agak sedikit kurang percaya tentang LinkedIn gitu, Kak. Apalagi saya sama sosial media nggak terlalu aktif. Terima kasih, Kak. Hi Lily, you are actually make a really good point karena menurut aku and I think it's a fair feelings karena um, ketika aku S1 terus semester terakhir kan kita pasti kegiatannya nggak banyak di luar kampus ya. Ya mungkin ada yang kalau sekarang mungkin orang lebih banyak opportunity ya. Tapi aku dulu ya aku lulus 2017, berarti di UI itu sekitar ya 2014, 2013. LinkedIn bahkan sepertinya belum seheboh sekarang sih. Cuman menurut aku nggak ada relevansinya LinkedIn dengan Instagram atau Facebook. You can always have LinkedIn karena nggak apa-apa juga nggak punya Instagram atau Facebook, dan menurut aku ini penting banget untuk dipisah karena Instagram, Facebook, Twitter itu sangat-sangat personal and you actually don't want to put yourself out there sih. Kalau apa namanya, menurut aku I think kalau kamu terlalu personal di Instagram dan mungkin nanti HR atau your future recruiter see it, it's not nice either. Terus kayak you just want to keep your personal life personal. LinkedIn it's more professional menurut aku ya, dan nggak selalu profesional sih. You can always post whatever you want. Tapi I think it's important to set the boundaries. What you want to post yang relevan dengan karir, yang relevan dengan being professional dan being personal. Kalau memang kamu orang yang nggak personal enough untuk LinkedIn, that's also fine. You can always have LinkedIn for whatever you want. You can use LinkedIn as sebagai portfolio kamu untuk punya profile di situ, ada foto, terus kuliah di mana, interestnya apa, tulis di bio, itu aja juga udah cukup ya menurut aku. Dan mau ngepost apa, aku juga sebenarnya nggak pernah, jarang banget ngepost sih, karena aku cuma ngepost ketika aku udah lulus, aku sempat ikut conference, that's it. Aku jarang banget bahkan ngepost tentang berita atau apapun itu. Dan background aku juga kurang lebih mirip keuangan dan ekonomi. Jadi nggak perlu sih, karena yang terpenting itu adalah apakah kita bisa mengengage orang di LinkedIn, bukan seberapa sering kamu ngepost. Kalau kamu 10 kali per hari tapi apa namanya, it's not engaging, it's not interesting for your audience, you're not gonna get anywhere, unfortunately. Tapi menurut aku ya it's not about having LinkedIn, it's not about having the likes,
ini bukan tentang berapa likes yang kamu bisa dapat di LinkedIn or anything like that. Tapi it's a portfolio profile buat aku. Jadi sebagai CV lah, CV digital jatuhnya gitu. Dan bagusnya CV digital kamu bisa menjadi tempat interaksi gitu. Jadi kalau misalkan kamu follow seseorang, kamu bisa komen tentang pendapat kamu tentang post itu juga udah termasuk dari aktivitas di LinkedIn gitu. Kamu nggak mesti selalu nge-post original dari diri kamu sendiri sebenarnya kalau di LinkedIn. We can always talk about LinkedIn for hours really. Oh, baik Kak. Berarti Kak, kalau saya sendiri udah langkah bagus ya Kak, udah memulai LinkedIn, saya udah kasih foto, udah kasih deskripsi saya detail gitu. Jadi saya nggak perlu memikirkan harus ngepost apa gitu. Itu pun juga nggak perlu kali ya Kak. Yang penting saya udah Enggak ada kok. portfolio digital gitu ya Kak. Iya, Itulah menurut saya udah. aku, ya betul. Karena kadang-kadang tuh HR, orang HR, recruiter itu nyari nama kita di LinkedIn. Jadi it's always good to have it menurut aku. Tapi mau kamu aktif atau enggak, ya yang penting up to date sih. Kalau misalkan kamu udah lulus tapi belum ditulis lulus kan ini ya, artinya nggak up to date gitu. Dan aku suka sih follow orang-orang yang menurut aku interesting seperti ya kalau kamu interested dengan Elon Musk, Tesla atau Bill Gates, you can always follow the news dari LinkedIn seperti itu. Baik Kak Reva, saya udah dapat gambaran untuk langkah saya selanjutnya. Dan saya berterima kasih atas cerita kakak dan pengalaman hidup kakak yang sangat membantu saya nanti untuk menata hidup saya ke depan. Terima kasih Kak Reva. Sama-sama. Thank you ya, Kak Lili. Next-nya bisa dari Kak Novita Astari. Webinar namanya sharing gitu loh. Sharing pendapat. Halo, dari Kak Agnes. Siapa yang? Oh ya, next-nya ya Kak Novita Sorry Kak, dipersilakan. nyalain. Oh iya nggak apa-apa Agnes. Dari Kak Novita dipersilakan. Iya, Kak Rifa maksudnya, ini kan ini apa namanya? Saya tuh bukan benar-benar tipe sosial media banget. LinkedIn ya just dare gitu, bener-bener barren banget gitu kan ya ngapain. Terus sebenarnya kalau katanya ada yang bilang gitu kan kalau di ahli luar ya katanya, kalau benar-benar bukan orang LinkedIn mending nggak usah bikin aja deh, tapi nggak tahu kan itu kan ya di luar ya mungkin Amerika gitu kan. Kalau di Indonesia gimana gitu? Sebaiknya urusin lagi atau apa? Saya juga emang ada considerable gap year, cuma emang ada itu urusan keluarga sih gitu. Aku kayaknya kurang nangkep pertanyaannya. Apakah pertanyaannya tentang apakah kamu nggak apa-apa atau nggak bikin LinkedIn gitu? Atau hapus aja sekalian gitu. Soalnya emang bener-bener males ngurus LinkedIn-nya gitu. Apa ya? Ya, ini pertanyaannya ini ya lebih ke selera masing-masing kayaknya. Cuman menurut aku sih LinkedIn itu ya CV digital, kayak kalau kamu mau ada nggak apa-apa, tapi kalau kamu ngerasa itu privacy issue, it's also your choice to not use it. Tapi balik lagi, sesi ini kan sebenarnya nggak cuma LinkedIn ya, tapi networking itu bisa dari pertemanan, dari kepanitiaan, bisa juga ketika kamu ikut acara apapun itu, acara apapun. Jadi sebenarnya nggak mesti di LinkedIn. Kalau memang kamu lebih suka ngobrol sama orang langsung, I think it's great. Terus nggak apa-apa juga kalau kamu nggak punya LinkedIn. Nggak itu virtual, apapun itu digital kan. Jadi memang ketika kamu punya LinkedIn berarti you put yourself out there, HR lebih gampang untuk melihat kamu. Gitu aja. Berarti yang nggak wajib-wajib banget lah. Enggak. Ya, terima kasih. Iya.
Oke, nextnya bisa dari Kak Anissa Gita, dipersilakan mic. Halo Kak Reva. Hai Anissa. Halo. Jadi gini Kak, aku tuh udah pakai LinkedIn sih, udah lumayan lama gitu kan. Udah kerja juga sih sekarang dan kadang-kadang di reach out juga sama HR untuk kayak dapet opportunity gitu. Nah sekarang tuh aku tuh lagi pengen gunain LinkedIn itu untuk lebih ke nanya-nanya ilmu sama senior-senior gitu kan ya. Nah di case aku tuh kan titelnya project ke produk itu kan switch-nya lumayan gede ya. Nah, aku tuh kayak di kantor juga nggak ada senior yang produk, jadi aku tuh pengennya di LinkedIn itu reach out orang-orang yang udah senior di produk. Cuman seperti kata kakak tadi, aku tuh takut cuman kayak manfaatin gitu loh. Gimana ya caranya kita nanya tanpa terkesan hanya memanfaatkan mereka gitu sih gitu. Kalau bilang kan, oh iya aku interesting gitu, tapi gimana ya cara kita nanya gitu untuk mereka mau bantu kita memahami role tersebut gitu. Gimana ya Kak? Oke, ini kamu kerja di startup gitu ya? Sendiri? Enggak startup sih Kak, kayak perusahaan konsultan. Biasanya itu kan project ya Kak. Cuman sekarang tuh project yang masuk itu projectnya startup. Jadi mau nggak mau aku mirip kayak product manager dari mereka, tapi beda perusahaan, tapi ya ngolah produk. Jadi bingung gitu sih Kak, gimana ya? Point of view-nya kan berbeda ya antara kita bikin project sama startup itu different banget. Dan aku tuh kayak bener-bener nggak punya apa ya, gimana ini what's next, ini harus ngerjain dari mana, itu bingung banget sih Kak. Oke. Sebelumnya mungkin aku bukan orang yang tepat buat kasih saran tentang produk. Tapi sebelumnya kan aku di startup dan selalu merasa sendiri, ya, ngerjain project sendiri, harus ngejar-ngejar orang, ya standar lah. Tapi yang harus kita pikirin itu, kita tuh nggak sendirian di dunia ini. Yang ngerjain produk tuh nggak cuma kita. Dan sekarang tuh banyak nggak sih, dan orang produk di Indonesia itu malah kayaknya aktif banget deh. Jadi mungkin di LinkedIn itu ada fitur grup juga. Mungkin kamu bisa search produk developer Indonesia grup gitu. Karena atau website namanya Product Hunt. Di situ tuh banyak tips-tips, banyak orang suka sharing atau ikut acara mungkin seminar-seminar yang relevan dengan produk. Ketika kamu ikut seminar yang relevan dengan produk, misalkan, di situ kan kamu bisa melihat, oh ada orang-orang ini gitu. Nah setelah ikut seminar itu mungkin kamu bisa reach out sama mereka gitu. Berarti kita reach out mereka itu mereka nggak akan ngerasa kayak ini orang mau cuma nanya-nanya doang gitu, enggak kan ya Kak ya? Aku kadang-kadang ada perasaan menurut aku enggak sih. Kayak even nih setelah webinar ini selesai, kalau kalian mau connect aku di LinkedIn dan masih ada pertanyaan, nggak apa-apa juga. Karena aku udah ngomong nih sekarang kalau itu nggak apa-apa. Dan biasanya sih kalau orang produk udah ngasih seminar, mereka seharusnya open ya untuk tanya-tanya. Mungkin nggak perlu diawali dengan pertanyaan teknikal ya, tapi ya mungkin ya sharing-sharing pengalaman kayak gitu harusnya bisa sih gitu. Dan ini trial and error juga ya Anissa, jadi mungkin nggak semua orang responsif, nggak semua orang mau reply kali ya. Jadi kalau satu orang nggak reply ya kirim lagi aja, cari orang yang lain yang bisa reply ke pertanyaan kamu. Thank you Kak, benar-benar ngebantu dan ngebuka sih pikiran biar buat nggak malu buat nanya ke orang-orang di LinkedIn. Thank you Kak. Sama-sama, semangat ya. Oke, thank you yang udah bertanya. Yang lain? Tadi barusan aku lihat ada yang raise hand juga, tapi udah hilang. Siapa ya? Nah, dipersilakan Kak Nabila, on mic aja ya.
cek ada suaranya Kak. Iya, jelas banget. Oke. Gini nih. Mau nanya mengenai networking. Saya udah pernah coba nih Kak. Kan tadi yang kata Kak Reva itu kita bisa bangun networking nggak cuman di sosial media aja, tapi secara langsung pun juga bisa. Nah, terkadang ketika kita mencoba untuk membangun networking itu, ada aja masalah-masalah yang ditemukan dan itu mungkin bisa jadi membuat culture shock buat kita juga gitu. Kok ada sih orang yang responnya seperti itu, terus malah respon negatif ke kita. Nah, gimana sih pandangan kita atau feedback yang kita kasih jika ada yang kayak nggak usah membangun networking sama dia, kok dia orangnya kayak gini gitu. Mungkin itu Kak. Ini bisa jadi subjektif banget ya Nabila sebenarnya, karena balik lagi kan, satu, kita kan nggak bisa mengontrol reaksi dari orang, kita bisa mengontrol pertanyaan dari diri kita, apa yang kita bicarakan, pemilihan kata-kata kita, tapi kan kita nggak bisa mengontrol apa jawaban dari orang lain, mungkin aja nggak sesuai dengan yang kita mau gitu, apalagi emosi gitu kan, bukan emosi marah tapi emotional response, kayak mungkin kamu berharap dia jawabnya lebih antusias, tapi ternyata jawabannya kurang antusias, tapi kan itu kita nggak bisa kontrol ya. Jadi saran aku sih memang pertanyaannya harus straightforward mungkin, harus sejelas mungkin. Jadi kayak, oh ya saya ini dari sini, dan ini bisa disebutnya pitching sih. Kayak try to introduce yourself within 1 minute, make it concise, harus kayak singkat, padat, jelas gitu dalam 1 menit misalkan. Jadi lawan bicara kita juga tahu maksud dari kita pengen kenalan itu apa, terus kayak kita orangnya seperti apa, first impression kita seperti apa, kayak gitu. Dan kalau misalkan memang kita udah effort semaksimal mungkin, tapi juga jawabannya nggak sesuai, apalagi ternyata jawabannya kasar atau yang udah nggak moral lah, ya let's just move on, find another person. Gitu sih, itu sih kalau aku ya. Oke Kak, makasih penjelasannya. Oke, berikutnya yang mau bertanya di raise hand aja. Ada lagi nggak yang mau bertanya langsung? Oke, sembari menunggu, aku dapat pertanyaan nih dari direct message lewat chat box. Aku pengen memperluas networking khususnya sama profesional dari luar negeri. Tapi belum pede karena ngerasa bahasa Inggrisku masih jelek. Nah, ada tipsnya nggak, Kak, buat aku? Thank you. Kamu nggak sendirian kok. Jujur, aku sekarang nggak pede ngomong bahasa Belanda. Meskipun aku udah 5 tahun di Belanda dan 5 tahun itu juga udah les ya. Tapi aku juga masih nggak pede. Tapi aku cuma mau bilang kamu nggak sendirian. Aku juga kayak gitu, beda bahasa aja masalah kita. Dan ya latihan sih bener. Kita harus coba latihan sih. Mungkin mencari teman dan sebenarnya aku sekarang terikat juga di Indonesia Professional Association Belanda, IPA namanya, ada Instagramnya juga, dan juga INYS. Sering ada seminar, dan seminarnya kebanyakan dalam bahasa Inggris, mungkin bisa juga gitu kalau ketika orang-orang ngomong bahasanya
ikut seminar-seminar sih, apalagi PPI juga, Persatuan Pelajar Indonesia, itu kan besar banget ya, setiap negara ada, PPI dunia juga ada, itu benar-benar bisa membantu sih kalau misalkan kalian interested untuk networking dengan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri gitu. Sekarang udah banyak banget komunitasnya, selain PPI juga ada yang tadi aku bilang IPA itu, banyak kok. You just have to be out there. Dan mereka sering juga bikin seminar, jadi kalian bisa join juga. Dan sering free juga kok. Oke, thank you Kak. Semoga bisa menjawab ya. Next-nya, ada lagi yang mau on mic? Oke, next-nya bisa pertanyaan yang muncul dari direct message aku juga. Ada yang nanya, Kak, ada nggak sih batasannya kita jadi annoying atau rude dan impolite gitu ketika bangun networking sama orang baru? Jadi batasannya kita jadi batasannya apa aja Kak? Seperti do's and don'ts saat networking. Thank you. Menurut aku ini juga subjektif ya, kayaknya aku nggak bisa ngasih tahu deh, karena aku juga bingung batasannya apa. Tapi anggap aja kamu ketemu orang baru, ketemu teman baru, kamu baru masuk kuliah, kamu pasti pengen menjadi orang yang menyenangkan kan untuk orang lain supaya dapet temen, misalkan kayak gitu. Yuk, dan orang juga nggak pengen kan berteman atau ngobrol orang grumpy atau tidak menyenangkan seperti itu. Jadi I think it's always work kalau kita nice dan being curious. Jadi balik lagi ke tips yang tadi aku ini sih, yang tadi ada di slides gitu. Dan di slides itu kayaknya aku juga mencantumkan beberapa artikel dari Harvard Business Review dan beberapa artikel lainnya. Semuanya di dalam bahasa Inggris ya. Itu ada juga tips-tips gimana sih caranya networking tapi nggak kelihatan maksa gitu. Tapi then again harus nyobain sih, harus mencoba latihan dan sampai akhirnya kita comfortable dengan diri kita sendiri. Karena networking is a journey. Kita aku juga kayaknya masih mencari apa ya, networking style. Aku itu orangnya kayak gimana gitu. Oke, thank you Kak. Selanjutnya pertanyaan dari Rianto. Selamat siang Kakak, izin bertanya bagaimana cara membangun image positif kita di LinkedIn sehingga membuat recruiter itu tertarik melihat kita di LinkedIn. Apakah harus dengan rutin posting sesuatu atau cukup dengan postingan hal-hal tertentu yang menurut kita perlu untuk diposting, Kak? Oke, mungkin ini kayak kita butuh 2 jam lagi deh untuk ngobrolin gimana caranya membangun LinkedIn. Ya mungkin nanti when works ya kita bisa set up another date for this. Tapi in short, singkatnya sih satu, bahkan diriku sendiri, aku nggak sesering itu kok di reach out sama recruiter karena aku juga masih junior jatuhnya. Karena aku baru memulai karirku itu masih di bawah 5 tahun. Jadi belum dianggap senior lah. Jadi masih jarang lah ada yang tiba-tiba message, hey ada job ini nih, apply dong gitu. Itu masih jarang banget. Jadi kita di same level, tenang aja. Tapi pastinya ya kalau menurut aku sih ya di bio tulis kayak looking for opportunities, terus lokasi yang kamu interest untuk opportunities di mana, misalkan di Medan, Jakarta, Surabaya, atau mana gitu. Terus mungkin juga kamu tertarik di luar negeri, bisa juga kamu cantumkan itu. Dan kamu lagi kuliah apa, terus tertariknya di topik apa, dan menurut aku selalu nice touch kalau kita juga misalkan kasih hobi. Misalkan iya nih hobi aku menggambar, melukis, atau kayak suka lari atau apa kayak gitu. To humanize yourself. Jadi karena kita kan manusia ya, kita nggak maksudnya kayak you don't want to be seen as a degree, kayak you don't want to be seen sebagai
kuliah di mana, bisanya apa, udah gitu. Karena ketika nanti kerja, it's all about connections and chemistry. Jadi, gitu deh. Semoga menjawab ya. Oke, berikutnya masih ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau udah nggak ada, aku tutup aja ya. Baiklah teman-teman, dengan selesainya sesi Q&A, maka webinar masterclass hari ini sudah selesai. Sebagai penutup dari sesi Q&A, aku persilakan Kak Reva untuk menyampaikan pesan atau motivasi buat teman-teman peserta hari ini. Dipersilakan, Kak. Apa ya, kayaknya aku sudah cukup berbicara dari tadi. Tapi kalian jangan terlalu malu sih kalau misalkan mau memulai sesuatu, memulai networking, memulai berkenalan, even memulai deketin cewek atau cowok yang lagi kalian suka. I mean, tapi beneran deh, networking itu kalian kan dealing dengan another human beings. Jadi it's not a book, it's kayak ini bukan sistem gitu. Jadi just be the best version of yourself, selalu baik sama orang. I think it will get back to you, really. Karma does exist. If you be nice to person, I think you will get kamu akan selalu mendapat kebaikannya kembali itu.